Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Walta Lisan Kebaktian Minggu 12 Juli 2020. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Lasma Siregar dari POUK El Shaddai, Depok. Majelis yang bertugas adalah Penatua Yusak dan Penatua Hendrata. Mandu pujian Bapak Hen dan Ibu Naomi, pengiring pujian Saudari Jeska. Mengisi pujian dari paduan suara anak Serafim dan paduan suara anak Angel Lodi. Multimedia dan sound system, Penatua Yosef, Bapak Hari, Bapak Roni, dan Saudara Michel. Majelis dan jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mohon sedikit perhatian dari jemaat untuk penekanan warta berikut ini. Ibadah tengah bulan atau lampu hati akan diadakan pada hari Kamis 16 Juli 2020. Pengkhotbah Pendeta Ferdi Sulaiman dan pemimpin liturginya Ibu Nat Anastasia dengan tema memiliki jiwa yang lain. Pemahaman Alkitab. Karena bersamaan dengan ibadah tengah bulan tadi atau lampu hati, maka pemahaman Alkitab pada hari Kamis 16 Juli 2020 diliburkan. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Kamis 9 Juli 2020, Ibu Mariana Gozali dengan usia 73 tahun. Ibunda dari Bapak Adrianto, Bapak Julius, dan Bapak Yosef Budianto. Ibu mertua dari Ibu Evi Junita. Jenazah telah dikremasikan pada hari Jumat 10 Juli 2020 di Krematorium Sentra Medika Cibinong, Jawa Barat. Majelis dan jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan rasa simpati dan mendoakan agar keluarga yang berduka diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam khotbahnya, Pendeta Diana minggu lalu berpesan kepada kita agar kita berubah dan melakukan sesuatu. Itu semua agar kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua sudah berusaha melakukannya selama seminggu yang lalu. Karena Bapak Ibu, hanya dengan demikian kita siap untuk melangkah ke tahap yang berikutnya, yaitu menabur. Sesuai dengan topik kita minggu ini, bersiap menabur. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari PKJ 7 ayat 1 sampai 2. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak
seumur hidupku. Ibadah minggu ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Ketika kami merenungkan dosa-dosa kami, ya Bapa, kami tidak layak di hadapan-Mu. Bahkan kami menyakiti hati saudara kami, menyakiti hati teman kami, dan menyakiti hati Tuhan. Karena itu, ampunilah kami, ya Bapa, di tengah-tengah kerendahan hati kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu dan menerima semua berkat yang Kau boleh berikan bagi kami, terutama firman yang Kau boleh berikan bagi kami pada saat ini. Ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga firman yang Engkau boleh taburkan bagi kami pada saat ini berasal dari Engkau, ya Bapa. Dan hamba-Mu yang akan memberitakan firman, biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang dari-Mu saja menyertai kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu, karena kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus yang adalah Juru Selamat dan penebus dosa kami, yang telah mati untuk kami. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini, Minggu tanggal 12 Juli 2020, terambil dari Matius 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9, dan ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikianlah bunyinya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong
lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lajulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jangan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan khotbah atau firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari paduan suara anak serafim.
Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini adalah kali pertama saya melayani di GKI Cipinang Elok. Dalam arti kata, kali pertama saya melayani di kebaktian umum. Tahun lalu saya melayani ketika Natal lansia. Saya teringat ketika Natal lansia, saya menggantikan sahabat saya Pendeta Nyoman Agus yang tidak bisa melayani. Kemudian ketika saya datang, jemaat ataupun para lansia yang akan mengadakan Natal pada saat itu terkejut karena yang datang pendek, imut-imut, dan masih muda. Mereka berbisik-bisik, waduh, kita dilayani oleh orang muda, apakah sanggup? Bisikan itu ternyata kedengaran oleh salah satu majelis dan kami membincangkan di konsistori. Saya bilang, kita tunggu tanggal mainnya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, para lansia terkagum-kagum dan meminta saya saat ini untuk melayani. Bukan karena terkagum-kagum karena ketinggian saya, tetapi karena kependekan saya semeter kotor ini. Ya, nama saya Pendeta Lasma Tarida Siregar. Kalau dari muka, orang bilang saya dari Indonesia Timur. Ya, beda tipis lah sama Ruth Sahanaya. Dia bedanya dan saya tipisnya. Tetapi kalau dari nama dan suara, jelas banget saya orang Sumatera Utara. Saya lulusan STT Jakarta, kakak adik kelas saya, Pendeta Diana Bahari adalah kakak kelas saya. Kemudian saya melayani seperti yang disebutkan tadi, di POUK El Shaddai Pas Pampres. Itulah sekelumit tentang pelayanan, dan sekarang saya melayani di sana sebagai pelum karena saya mengajar di British International School sebagai personal learning assistant menangani anak autis. Kita kembali ke firman Tuhan. Ada seorang pendeta yang hendak berkhotbah. Karena dia terlambat hadir, pendeta tersebut terburu-buru. Ketika dia hendak berkhotbah, karena terburu-buru, persiapan yang dia lakukan akhirnya pudar segera. Pendeta tersebut berkata, mari kita buka dari Lukas 25 ayat 1 sampai dengan 10. Semua jemaat membuka Lukas 25. Ternyata Lukas itu sampai 24. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian pendeta tersebut meminta majelis untuk membaca ayat Lukas 25 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Karena supaya pelayanannya tetap berjalan, majelis itu tidak mau mempermalukan pemimpinnya. Kemudian majelis itu berkata, mari kita buka Lukas 25 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Jawab Yesus kepada Petrus, hai Petrus, di manakah Lukas 25 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Apa maksud ilustrasi tersebut di atas? Ternyata ketika kita melakukan sesuatu, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus bersiap-siap untuk hal yang harus kita lakukan. Baik sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak, pegawai, bahkan pelayan Tuhan pun harus melakukan persiapan di dalam melakukan kegiatannya. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Dengan persiapan yang matang akan mendapatkan output atau hasil yang maksimal. Ketika kita mau berbelanja di salah satu pasar swalayan, kita harus siap. Kalau kita nggak siap dengan kantong kresek, kita harus mengeluarkan biaya untuk hal tersebut. Itu yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita pada saat ini adalah bersiap menabur. Apa arti bersiap? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bersiap itu berarti bersedia-sedia atau berjaga-jaga atau mengatur segala sesuatu. Menabur
Menabur artinya menyebarkan sesuatu. Menyebarkan sesuatu yang akan menghasilkan sesuatu. Lalu ada apa dengan Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai dengan 23 mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Adakah nama Matius di jemaat GKI Cipinang Elok? Adakah? Kalau ada, nanti saya kasih sepedaan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan adalah mengumpamakan sesuatu untuk menjelaskan sesuatu. Mengandaikan sesuatu untuk menjelaskan apa yang hendak kita tuju. Penabur. Kita sering mendengar kata penabur. GKI mempunyai sekolah BPK penabur. Sebelum kita sampai kepada aplikasi dalam firman Tuhan, siapakah di antara Bapak Ibu dan saudara yang suka bertanam atau suka menanam tanaman di rumahnya? Jawab sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Ada satu cerita tentang satu orang pemudi. Dia tidak suka atau hobi dengan bertanam. Makanya orang bilang kalau cewek nggak suka bertanam artinya agak apa? Agak sedikit ya berlawanan dengan jenis kelaminnya. Karena dia nggak suka dan tidak hobi dengan bertanam. Suatu saat dia melihat ada dua orang ibu yang suka bertanam. Ketika pemudi ini melihat ibu A yang rajin sekali dengan tanamannya, dengan pohon-pohonnya yang bagus, ibu ini menyiram pohon dengan tanamannya dari air got tetangganya yang kebetulan tetangganya ini punya kolam renang. Kalau kolam renang sedang dikuras itu air banyak. Terus kata ibu ini ya, namanya mah ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini suka kali ini mengirit. Tapi kalau mengirit di mall nggak mau ya. Nah, dia mengirit air, dia ambil air dari got itu, dia siramkan ke tanamannya. Daripada sayang katanya. Tapi karena apa yang dia lakukan, akibatnya tanaman yang dia tanam ini subur, bagus. Tetapi sayang banyak nyamuk. Karena apa? Berasal dari got. Sehingga banyak nyamuk dan pemudi ini tidak tertarik melihat apa yang dilakukan oleh Ibu A di dalam proses menanam. Sementara di lain pihak, di rumah Ibu B, halamannya tidak luas. Tetapi dilihat banyak sekali tanaman di sana. Ibu ini memberikan pupuk, disiram pakai selang dari keran air, dan diberikan kadangkala disemprotkan insektisida dan sebagainya. Dia melihat proses yang dilakukan si Ibu B ini. Tetapi tidak ada nyamuk, meskipun tanamannya banyak. Si pemudi yang tadinya tidak suka dengan tanaman, akhirnya suka. Karena melihat proses yang dilakukan oleh Ibu B dalam bertanam. Dan hasil yang ada, makanya kecintaannya terhadap tanaman ini muncul. Ya, si pemudi ini suka atau hobi lagi dengan bertanam. Kalau kita melihat cerita tentang si pemudi ini yang melihat dari proses akan menghasilkan atau outputnya tersendiri. Maka perumpamaan tentang seorang penabur bercerita tentang proses yang dilakukan oleh penabur itu sendiri dalam membuat sesuatu yang telah ditanamnya. Bicara tentang perumpamaan seorang penabur ini bukan bicara soal tanah atau benih yang akan ditanam atau berapa banyak pohon yang akan ditanam. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa maksudnya ini? Siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan.
bukan mendengar sosial media, bukan mendengar TV, bukan mendengar handphone, bukan mendengar omongan orang. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ada satu cerita tentang seorang ibu. Ibu ini sedang menunggu suaminya pulang. Saya senang bercerita. Maklumlah, guru. Kalau nggak bercerita, anak-anak bosan. Ada satu cerita tentang seorang ibu. Ibu ini sedang menunggu suaminya pulang. Sudah jam 6 sore, suaminya belum pulang juga. Tumben ini, ada apa? Terus ibu ini menyuruh anaknya untuk menelpon. Coba kamu telepon dulu papa. Di mana? Kenapa pulangnya terlambat? Anak itu kemudian menelpon papanya dan kemudian tidak ada yang menjawab. Terus ibunya bertanya kepada anaknya, "Bagaimana? Papa di mana?" "Nggak jawab, mah," katanya. Terus yang jawab perempuan. "Hah? Perempuan?" "Iya, apa katanya?" "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Nah, jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Mendengar firman Tuhan, bukan mendengar perkataan orang, bukan mendengar apa yang belum tentu pasti. Dan perumpamaan tentang seorang penabur berbicara tentang si penabur di dalam mewartakan firman Tuhan. Ketika sang penabur mewartakan firman Tuhan, proses apa yang telah dilakukannya? Proses apa yang telah dilakukan sang penabur ini ketika mewartakan firman Tuhan? Ada 4 tadi yang kita bicarakan di dalam perumpamaan ini. Proses ketika jatuh di pinggir jalan. Ya. Kemudian proses ketika jatuh di tanah yang berbatu. Kemudian jatuh di tengah semak yang berduri dan jatuh di tanah yang baik. Seorang penabur berbicara tentang penabur yang mewartakan firman Tuhan. Bukan soal hasilnya yang akan kita perlihatkan di dalam kehidupan mewartakan firman Tuhan. Tetapi proses ini. Proses ini yang sangat penting di dalam kehidupan mewartakan firman Tuhan. Dan proses ini juga yang terpenting ketika kita melakukan kehidupan kita. Bukan hasil akhir. Saya nggak menyangka saya akan menjadi seorang pendeta. Nggak nyangka. Dulu saya ingin jadi pengacara, bukan pengangguran banyak acara ya. Karena saya idola dengan salah seorang paman yang dia adalah hakim. Tapi nggak tahu apa yang terjadi. Ketika akhirnya menjadi pewarta firman, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melihat segala sesuatu dari hasilnya. Karena proses ini yang menentukan hasil di dalam kita mewartakan firman Tuhan. Ketika kita menabur dalam mewartakan firman Tuhan, kita mengimani bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita wartakan adalah dengan kuasa firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Tetapi dalam kehidupan kita, pada mulanya adalah, kalau bapak-bapak jawabnya apa? Minum kopi. Pada mulanya adalah minum kopi atau koran. Ibu-ibu apa? Pada mulanya masak. Terus kemudian anak muda, pada mulanya adalah sosmed. Ya, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi seorang penabur dalam mewartakan firman Tuhan. Bukan hasil yang kita jadikan patokan bahwa kita berhasil. Inilah yang akhirnya banyak para pewarta firman ini memuliakan dirinya dan jatuh di dalam kehidupan duniawi. Karena apa? Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan Yesus yang menumbuhkan. Persiapan dalam menabur. Kita akan melihat teladan dari Mother Teresa yang menjadi teladan bagi kita
ketika dia mewartakan firman Tuhan. Silahkan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tokoh Mother Teresa adalah tokoh sang penabur. Dia bersiap diri untuk menabur apa yang telah akan lakukan. Persiapan ketika dia akan menabur, dia mempersiapkan hati yang tulus untuk berbagi. Hati yang tulus. Masih adakah hati yang tulus yang bisa kita rasakan, yang bisa kita alami dan kita perlihatkan ketika seseorang menabur
firman yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan manusia. Hati yang tulus untuk berbagi, membawa teladan Sang Penabur ini, melihat dengan mengimani. Dia tidak melihat hasilnya karena dia sudah tiada saat ini. Yang kita lihat adalah proses dia mempersiapkan sebagai Sang Penabur. Hati yang tulus, karakter yang mau diubahkan. Banyak sekali orang-orang Kristen sekarang punya karakter yang tidak mau diubahkan. Ya, bagaimana dia bisa menjadi penabur kalau kita tidak bisa menjadi teladan bagi sekeliling kita? Misalnya di mobilnya, I will follow Jesus katanya. Tapi apa yang terjadi? Tidak sabaran ketika temannya sedang berhenti di suatu tempat, atau kata-kata yang tidak pantas dilakukan. Ya. Persiapan di dalam menabur. Dan setiap orang diberikan kesempatan sebagai penabur untuk mewartakan firman Tuhan. Baik tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin. Semua diberikan kesempatan untuk menjadi penabur. Tapi sekarang persoalannya adalah, mau nggak kita menjadi penabur untuk mewartakan firman Tuhan, kerajaan Allah? Seorang bapak diminta untuk menjadi majelis jemaat, apa jawabnya? Maaf Bu Pendeta, saya nggak bisa berdoa, katanya. Doa saya kurang bagus, gimana saya bisa jadi majelis. Aduh Bu Pendeta, saya kelakuannya masih minus, katanya, untuk menjadi seorang penabur. Ya. Banyak hal-hal yang kita lihat sederhana, tetapi sebenarnya menjadi seorang penabur ini bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu tahun lalu saya melayani di gereja ini, waktu Natal lansia, itu umur 85 tahun, ibu-ibu masih bisa menghafal ayat-ayat ataupun menghafal cerita tentang drama. Saya sampai terkagum-kagum, luar biasa semangat mereka. Nah, bagaimana yang muda-muda ini? Bagaimana yang muda-muda ini ketika hadir di gereja ini? Disuruh jam 7, datangnya jam 8, setengah 8. Ya enggak? Para lansia datang on time. Mereka bersemangat di dalam kehidupan mereka. Bisa menjadi penabur di usia mereka yang luar biasa ini. Di tengah-tengah sekarang ini kita masuk dalam new normal. Hampir 4 bulan kita menghadapi masa corona, dan sekarang pun kejadian ini masih terus berlanjut. PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, mengatakan bahwa kejadian ini adalah bagaimana kita seleksi alam. Alam menyeleksi kita menghadapi masa-masa new normal saat ini. Apakah kita masih bisa menyeleksi, apakah seleksi alam ini masih terus berjalan di dalam kehidupan kita ketika kita bisa menjaga tubuh kita ini, bait Allah ini? Apakah dengan kejadian new normal ini, kejadian yang berapa bulan lalu kita alami saat ini, apakah kita juga sudah menyeleksi diri kita? Apa yang sudah kita tabur terhadap sesama kita? Kita akan dengarkan Selamat Datang New Normal. Firdaus kini mulai bekerja lagi di kantor. Aktivitas yang tadinya biasa-biasa saja, kini jadi berbeda.
ada ritual baru yang harus dilakukan. Mulai wajib mengenakan masker, rajin mencuci tangan, menekan tombol lift dengan perantara, serta membersihkan meja kerja dengan disinfektan sebelum beraktivitas. Teknologi pun kini jadi hal wajib yang harus digunakan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja di kantor hingga para klien bisnisnya. Meski awalnya cemas, pola hidup baru ini harus dijalani oleh Firdaus. Memang biasanya kita masyarakat bandel untuk hidup bersih, sekarang kita harus dibiasakan mulai dari hidup bersih, mulai dari bawa makanan sendiri, rajin cuci tangan, terus bawa makanan yang bergizi seperti itu. Penyesuaian juga dilakukan pihak perusahaan, salah satunya Transmedia sebagai salah satu grup media besar di Indonesia yang telah menerapkan beberapa kebijakan dan cara produksi baru untuk menghadapi masa new normal. Selain menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, manajemen Transmedia mulai membuat sekat pembatas berbahan akrilik untuk memperkecil kontak tempat duduk karyawan. Ya, tak hanya para karyawan, pengguna transportasi umum juga mau tak mau harus mengikuti aturan baru. Perilaku bertransportasi pun berubah. Disadari atau tidak, masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berlangsung beberapa bulan terakhir menjadi sebuah terapi perilaku bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa Omni Hospital Alam Sutra. Dalam ilmu kedokteran jiwa, sebenarnya terapi perilaku itu biasa dilakukan kepada pasien untuk dia lebih adaptif. Jadi dia harus berubah perilakunya supaya dia bisa menghadapi kehidupan kenyataan ini dengan lebih baik. Nah, sayangnya ternyata hal ini tidak terlalu berhasil kalau saya lihat di dalam PSBB yang diterapkan pada masa pandemi ini. Karena orang kayaknya kok cuek aja gitu. Jadi bagaimana harusnya? Maka kalau terapi perilaku lewat PSBB itu berhasil, orang akan berubah perilakunya. Era tatanan baru, mau tidak mau, siap tidak siap akan kita jalani. Menggunakan masker saat berada di luar rumah, menjaga jarak dengan orang lain, sering-sering mencuci tangan usai memegang benda, dan sederet protokol kesehatan lainnya menjadi rutinitas baru yang menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Jangan pernah beranggapan saat PSBB selesai digelar, pandemi sudah berlalu. Selamat datang era baru, new normal. Ya, jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, bersiap menabur di dalam kehidupan kita ketika new normal masih menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan ketika perilaku kita, karakter kita menjadi karakter yang Tuhan boleh ubahkan. Biarlah ini menjadi bagian dalam hidup kita dan biarlah kita menabur hal-hal yang baik. Bukan menabur hal-hal yang kurang baik di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas firman yang Engkau boleh berikan bagi kami pada saat ini. Engkau menegur dan menyapa kami. Bersiap menabur. Kau tawarkan apa yang bisa kami taburkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terutama di saat kami mengalami new normal pada saat ini. Biarlah Tuhan yang membimbing kami agar kami dapat mewartakan firman Tuhan ketika kami menghadapi apapun juga. Masalah apapun juga ya Bapa. Sehingga apa yang kami taburkan dapat kami imani di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus yang adalah juru selamat dan penebus dosa kami yang telah mati untuk kami. Amin.
Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merangkaikan doa syafaat kita. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, hendaknya kita masing-masing doa pribadi lepas pribadi, persoalan apapun yang dihadapi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kita bisa masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa Surgawi, Engkau mendengar keluhan dan doa pribadi lepas pribadi kami ya Bapa, di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, dan juga doa kami untuk masa yang akan datang ya Bapa. Di dalam rangkaian doa syafaat kami berdoa ya Bapa, buat pelayanan di GKI Cipinang Elok. Engkaulah yang memberikan semangat dan pelayanan yang berarti ketika mereka menabur di dalam pelayanan mereka hari lepas hari. Di dalam mereka menabur, mewartakan kerajaan surga. Tuhan kuatkan para majelis jemaat, pendeta, penatua, semuanya ya Bapa, yang turut hadir dan campur tangan ketika mereka melakukan pelayanan di gerejamu ini. Biarlah kemuliaan namamu yang dimuliakan Bapa, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepandaian kami, tapi karena Engkau yang kami muliakan di dalam pelayanan kami. Kami juga berdoa ya Bapa, buat persiapan rencana ibadah yang akan kembali di gerejamu ini pada hari minggu-minggu yang akan datang. Setelah 3 bulan dan kami masuk dalam new normal ya Bapa. Kami serahkan rencana kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah jemaat-Mu yang begitu rindu untuk melayani dan begitu rindu untuk mendengarkan firman-Mu di rumah Tuhan ini. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dan kerendahan hati, karena suatu saat nanti Tuhan akan mempertemukan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu ya Bapa, kerinduan mereka untuk bertemu sahabat mereka, untuk bertemu Engkau Bapa di rumah-Mu ini. Biarlah apa yang kami rencanakan Tuhan kiranya
mendengarkan semuanya itu dan mengatur semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, buat keluarga Mariana Gosali yang berduka. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Penghiburan, kekuatan daripadamu jua ya Bapa. Engkau yang memberi, Engkau yang juga mengambilnya ya Bapa. Kami amini itu di dalam kehidupan kami. Tapi biarkanlah mereka tidak larut dalam kedukaan dan kesedihan. Karena kehilangan saudara kekasih mereka, orang tua mereka, mertua mereka, dan sebagainya ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, terbaring sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Kalau ada sakit penyakit yang karena pandemi saat ini ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Biarlah kami menyadari dengan keadaan ini kami memelihara bait Allah yang Kau boleh titipkan bagi kami. Sehingga kami menyadari kepedulian kami terhadap bait Allah ini yang Kau boleh berikan bagi kami. Nyata di dalam kehidupan kami, terutama ketika kami menaburkan kebaikan. Sehingga apa yang kami alami, apa yang kami hadapi, Tuhanlah yang kiranya memberikan kami kekuatan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan bangsa dan negara kami yang penuh dengan kompleksitas masalah ya Bapa. Permasalahan-permasalahan pendidikan, sosial, apapun yang terjadi Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami. Sehingga mereka dapat menyuarakan suara rakyat di tengah-tengah kehidupan kami. Terutama kami minoritas ya Bapa. Engkau mendengarkan ketika kami bersuara. Tetapi dengan kasih-Mu Bapa, suara minoritas kami tetap menjadi yang terutama di dalam kehidupan bangsa dan negara kami Bapa. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu terkasih di dalam Kristus, kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan terbaik buat Tuhan, sambil merenungkan firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah untuk selanjutnya dibawa ke gereja ketika nanti kita sudah bisa beribadah bersama lagi. Jemaat juga bisa memberikan persembahan, baik persembahan hari Minggu, bulanan, syukur, perpuluhan, dan lain-lain dengan menyebutkan jenis persembahan dengan cara transfer ke rekening bank gereja.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Engkau boleh melayakkan kami untuk dapat memberikan sebagian dari apa yang kami terima dari Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Engkau boleh menolong kepada kami untuk selalu mengingat akan orang-orang di sekeliling kami. Ajarlah kami ya Tuhan, lewat persembahan kami ini, juga lewat hidup kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan kepada mereka. Tolong setiap majelis ya Tuhan, Engkau yang boleh menolong untuk mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini boleh berkenan dan boleh melebarkan kerajaan-Mu di Indonesia, di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Engkau saja ya Tuhan Yesus, kami mengucapkan doa dan syukur. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan marilah kita bersiap menabur dimanapun kita berada. Marilah kita menyanyikan lagu penutup, Mari Sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.